Kajian Madarijus Salikin, buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada bab yang keempat, yaitu yaqzah atau al-yaqzah. Kalau di buku pada halaman 228 atau 229. Kalau lebih gampang lagi, Anda bisa ikuti di rangkuman yang telah dikirimkan. Yang dimaksud dengan yaqzah asal artinya adalah bangun. Jadi orang yang tidur dinamakan naum, begitu dia bangun dinamakan dengan yaqzah. Barangkali ini satu istilah yang baru bagi banyak kita, tetapi istilah bukan sesuatu yang boleh diperdebatkan. Gak perlu kita berdebat kalau soal istilah. Yang penting hakikat di balik istilah tersebut harus sesuai dengan dalil. Ada satu kaidah ilmiah berbunyi la musyahata fil istilah, yang artinya tidak perlu berdebat dalam istilah. Karena saya ulangi, yang terpenting dari sebuah istilah adalah makna yang terkandung dalam istilah tersebut harus sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Misalnya Anda katakan manhaj. Mungkin di zaman sahabat nggak ada yang tahu kata manhaj itu dalam pengertian seperti yang kita pahami. Atau mungkin kita menyebut tauhid 3 macam, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Cuma jamaah sekalian, dalam pembahasan ilmiah soal istilah tidak boleh diperdebatkan. Yang perlu kita fahami adalah hakikat, definisi, dan makna yang terkandung dalam istilah harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi jangan merasa karena merasa aneh dengan istilah yaqzah, lalu kemudian hati tak enak. Hati tak enak itu harus dihilangkan, karena satu istilah tidak ada yang salah. Yang salah adalah definisinya. Nah, baik. Yang beliau maksudkan dengan yaqzah adalah, walaupun arti dasar dari yaqzah adalah bangun, tapi yang beliau maksudkan dengan yaqzah adalah kesadaran. Nah, di sini beliau mengutip dalil yaqzah itu dari ayat ke-46 dalam surat Saba. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya Allah, dalam firman ayat 46 Allah berfirman, "Qul innama a'izukum biwahidah." Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir ini, sesungguhnya aku hanya memperingatkan kalian tentang satu hal saja. Di bagian atas ya, halaman 229 paling atas. Ayatnya dalam bentuk terjemahan, tidak ditulis Arabnya. Aku hendak memperingatkan kepada kalian satu saja. Apa itu? Antaqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibukum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku hanya memperingatkan kalian tentang satu saja, supaya kalian menghadap kepada Allah dengan ikhlas, berduaan atau sendiri-sendiri. Lalu kalian berpikir,
bahwa tidak ada pada Rasul yang diutus kepada kalian penyakit gila. Maksud ayat ini, orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi kita dengan sifat gila. Inna latariku alihatina li syairin majnun. Haruskah kita meninggalkan Tuhan yang diyakini nenek moyang kita, yaitu berhala-berhala, hanya karena seorang penyair yang gila? Jadi kalau Anda dalam dakwah belum dikatakan gila, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling waras di muka bumi dikatakan gila. Nah, baik jemaah sekalian. Lalu Nabi kita dalam ayat ini mengatakan, "Qul innama a'idukum biwahidah." Aku memperingatkan kalian tentang satu hal, an taqumu lillah mathna wa furada thumma tatafakkaru. Agar kalian menghadap kepada Allah, artinya ikhlas kepada Allah, berduaan atau sendiri. Thumma tatafakkaru, lalu berfikirlah kalian, ma bisahibikum min jinnah, bahwa sahabat kalian yaitu aku bukanlah orang yang gila. Jadi kata Nabi, kalau kalian tidak bisa berfikir sendiri, cobalah mengundang orang kedua agar kalian berfikir dua orang untuk menemukan jawaban, apakah saya ini orang gila? Apakah saya ini orang gila? Jadi Anda bayangkan jamaah sekalian, begitu anehnya kebenaran bagi orang-orang kafir sampai mereka menganggap Nabi yang membawa kebenaran ini adalah orang gila. Maka Nabi SAW mengatakan, cobalah pikirkan, kalau Anda bisa berpikir sendiri, berdiskusilah dengan orang lain untuk menemukan jawaban, apakah saya ini gila atau tidak. Tentu saya bukan gila, kata Nabi SAW. Saya hanya nazirun baina yaday azabin syadid, pemberi peringatan bahwa di belakang kalian ada azab yang sangat pedih. Nah, bagian awal dari ayat an taqumu lillah, agar kalian bangkit untuk Allah, menghadap untuk Allah. Imam Al-Harawi menafsirkan an taqumu, bangkitlah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah. Beliau mengatakan menghadap di sini adalah yaqza, artinya sadar. Nah, saya lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyederhanakan penafsiran tersebut. Maksud saya begini, bagi kita yang awam menafsirkan an taqumu lillah, hendaklah kalian menghadap kepada Allah dengan keikhlasan, sendiri atau berduaan. Menghadap yang dimaksud di sini beliau tafsirkan dengan sadar, dengan yaqza. Saya ulangi, bagi orang awam seperti kita mungkin ini aneh, kayaknya gak nyambung. Tapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyederhanakan. Dan inilah ciri orang yang berilmu, lebih-lebih dari kalangan orang yang ikhlas, bahwa apabila di hadapan mereka ada sesuatu yang terasa janggal, mereka berusaha menyederhanakan kejanggalan itu sehingga tidak lagi janggal. Bahkan ketika ada sesuatu yang salah, mereka akan memberikan penjelasan yang lurus agar yang salah itu tidak jadi salah. Itu yang dilakukan Ibnu Qayyim dalam buku ini. Anda akan lihat ke depan, ada beberapa pernyataan Imam Al-Harawi yang rasa-rasanya bukan cuma salah, tapi sesat. Dan di sini Imam Ibnu Qayyim menyederhanakan masalah sehingga yang tadinya salah menjadi tidak salah. Dan ini kebiasaan ulama. Ambil contoh misalnya di kalangan ulama kontemporer, Syekh Utsaimin rahimahullah,
Beliau menafsirkan dan memberikan penjelasan tafsir Jalalain yang ditulis oleh dua Imam Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Setengah pertama ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti sampai 15 juz pertama. Lalu 15 juz terakhir ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dalam penafsiran kedua imam banyak yang keliru, secara khusus penafsiran tentang asma wa sifat. Sementara buku ini sudah diterima di seluruh dunia, bahkan populer di kalangan para penuntut ilmu. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah menjabarkan tafsir Jalalain itu untuk mengkritisi kesalahannya, meluruskan kesalahannya sehingga kesalahan itu bersih. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama. Jadi berbeda dengan orang berilmu yang masih amatiran, lebih-lebih kalau hatinya sempit. Kadang-kadang dengan satu kesalahan bukan dikritisi dan diluruskan, tapi orangnya dihajar habis-habisan. Bukan pendapatnya, tapi orangnya yang dipersoalkan. Sehingga kalau dia yang salah, dia mengatakan berikanlah uzur. Tapi kita orang yang lain yang salah, dia nggak mau memberi uzur. Jadi ada satu istilah dalam bahasa Arab, obati penyakitnya dan jangan bunuh pasiennya. Kalau memang saya salah, luruskan kesalahan saya dan jangan sayanya yang diserang. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, ilmu ini memang fitnah dari zaman dahulu. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau sampai di Mesir, ternyata hampir semua orang-orang Mesir berjalan di atas mazhab Imam Malik. Terlebih di Mesir ada seorang murid Imam Malik bernama Imam Ashhab rahimahullah taala. Dan Imam Syafi'i murid dari Imam Malik juga. Hanya saja beliau tidak taklid kepada sang guru, karena beliau seorang mujtahid. Maka beliau pun mulai mengkritisi beberapa pendapat-pendapat gurunya Imam Malik. Ternyata orang Mesir nggak terima, nggak ada yang berubah dengan kritisi itu. Kesimpulan Imam Syafi'i rahimahullah mengkritisi beberapa pendapat Imam Malik dalam sebuah buku dengan kritik yang sangat pedas. Jadi dia tidak mengkritik keras sang guru, karena beliau selalu mengatakan seandainya bukan karena Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, seandainya bukan karena dua imam ini ada di tanah Hijaz, akan hilang hadis-hadis Nabi di negeri Hijaz. Saya ulangi, akan hilang hadis-hadis Nabi di negeri Hijaz seandainya bukan karena dua orang, Imam Malik, satu lagi Imam Sufyan bin Uyainah. Namun demikian beliau mengkritisi sang guru. Bahkan melalui buku tadi beliau kritisi dengan sangat tajam sekali. Kritik tajam itu tentu bukan untuk sang guru, tetapi untuk pengikut-pengikut beliau, pengikut-pengikut mazhab Malik yang terlalu fanatik dengan guru. Sampai-sampai subhanallah, ini yang saya garis bawah, Imam Ashhab sekelas Imam Syafi'i, sama-sama berguru kepada Imam Malik. Imam Ashhab rahimahullah ta'ala sempat berdoa agar Syafi'i diwafatkan oleh Allah. Ya Allah, wafatkan orang ini. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala didatangi seorang dan diberi nasihat. Wahai Syafi'i, kritikmu semakin keras, kritikmu semakin bersifat tahzir, itu hanya membuat orang semakin kokoh dalam mazhab Malik. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah setelah itu pergi lagi ke Irak, ya, berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah
Karena beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Beliau mempelajari ilmu-ilmu Imam Abu Hanifah, fikih Abu Hanifah dari Imam Muhammad bin Hasan Syaibani rahimahullah ta'ala. Setelah itu beliau balik lagi ke Mesir. Kedua kalinya beliau balik ke Mesir, ternyata Masya Allah orang Mesir berpaling 100%. Sekarang semuanya mengikuti mazhab Imam Syafi'i sampai hari ini. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka dunia ilmu ini memang dua dunia yang ya seperti itu. Entah persaingan, entah apa namanya. Sampai Imam Asy'ari mengatakan ya Allah wafatkan Imam Syafi'i. Baik jemaah sekalian, apa kata Imam Ibnu Qayyim terhadap penafsiran tadi? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam buku ini, beliau menafsirkan an taqumu lillah, bangkitlah kalian dengan keikhlasan karena Allah. Ya, bangkit di sini maksud ayat adalah bangkit dalam pengertian fisik. Tetapi Imam Al-Harawi menafsirkannya dengan penafsiran non fisik. Bangkit dalam arti kata sadarlah kalian. Nah, lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tidak menyalahkan penafsiran itu. Beliau mengatakan Allah berkehendak, Allah berfirman an taqumu dengan pengertian fisik. Lalu beliau menafsirkannya dengan pengertian non fisik. Tentu walaupun berbeda tapi tetap ada hubungannya. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jemaah sekalian perhatikan pada halaman 229. Di sini beliau menafsirkan tentang al-yaqazah. Bangun menghadap Allah ialah sadar dari kantuk kelalaian. Nah, maka di rangkuman kita katakan yaqzah berarti tersadarnya hati dari tidur kelalaian serta bangkitnya jiwa dari ikatan malas dikarenakan seruan hidayah Allah di dalam hati. Itu yang dinamakan dengan yaqzah. Satu kesadaran yang bersumber dari seruan hati. Nah, saya membaca tulisan Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim. Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir. Saidul Khatir, Said artinya buruan, Khatir artinya pikiran. Jadi Saidul Khatir itu adalah hasil buruan dari pikiran. Maksudnya jemaah sekalian, Imam Ibnul Jauzi salah satu imam yang sangat giat sekali dalam menulis. Sehingga apapun yang terpikir langsung ditulis. Apapun yang terpikir langsung ditulis. Nah, tulisan-tulisan beliau tentang pikiran-pikiran beliau dirangkum dalam satu buku bernama Saidul Khatir. Karena kadang beliau memang sengaja menulis buku. Ya, misalnya beliau menulis kitab, tafsir dan lain-lain. Nah, ada pun Saidul Khatir itu buku kurang lebih 500 halaman. Murni catatan-catatan beliau tentang perenungan-perenungan. Salah satu catatan beliau dalam buku ini, kata beliau, aku telah merenungi orang-orang yang menemukan kesadaran dan hidayah. Ternyata tidak ada orang yang mendapatkan kesadaran dan hidayah itu karena ikhtiar, melainkan secara utuh kesadaran dan hidayah langsung dari Allah Azza wa Jalla, bukan ikhtiar dari manusia. Apa yang beliau katakan sangat jelas sekali. Anda perhatikan ketika hari itu Umar radhiyallahu anhu dengan penuh emosi menjumpai adiknya Fatimah yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Sementara dia hari itu adalah seorang kafir. Tidak ada tujuan kecuali untuk menghukum atau untuk memukul sang adik dan suaminya Zaid. Karena adiknya Fatimah dan adik iparnya Zaid berani-beraninya mengikuti agama Muhammad.
Maka Umar radhiyallahu anhu bergegas, berjalan penuh emosi. Satu-satunya tujuan untuk menghukum sepasang suami istri tersebut. Jadi kalau hati Imam Umar bin Khattab itu terdiri dari beberapa ruangan, semua ruangan-ruangan hati itu isinya adalah kebencian terhadap Islam dan keinginan untuk menghukum sang adik. Sepenuh hati terisi dengan itu. Tapi sesampainya Umar radhiyallahu anhu di hadapan sang adik, dia sempat melampiaskan emosi. Tapi justru di titik itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Ketika kemudian jatuhlah catatan surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Dapat hidayah saat itu juga. Coba Anda renungkan jemaah sekalian. Apakah saat itu Umar radhiyallahu anhu punya rencana untuk dapatkan hidayah? Enggak ada rencana. Apakah beliau punya ikhtiar untuk dapatkan hidayah? Enggak ada ikhtiar. Maka apa yang dicatat oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa hidayah dan kesadaran 100% pemberian Allah, bukan sebuah rencana, apalagi sebuah ikhtiar dari manusia. Baik, saya berikan Anda contoh yang kedua. Nabi kita berkisah dulu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dulu ada seorang raja yang dikawal oleh penyihir yang sangat handal. Dan raja sangat menggantungkan kekuatan kepada sang penyihir. Tapi penyihir ini sudah mulai sepuh, sudah sangat tua, dan beliau menyarankan agar segera melakukan regenerasi sihir. Maka dicarilah anak remaja yang memiliki kecerdasan untuk menguasai ilmu sihir. Ditemukanlah remaja tersebut, sehingga setiap hari remaja itu belajar sihir. Pelajaran hari ini langsung dikuasai hari ini, karena anak ini memang anak yang sangat cerdas. Tapi perhatikan jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Segala rencana buruk akan patah dari rencana buruk itu sendiri. Jadi Allah tidak mematahkan rencana buruk dari luar, tapi dari dalam. Rencana buruk dalam hal ini regenerasi sihir melalui seorang remaja. Tapi rencana buruk itu justru terpatahkan oleh remaja itu sendiri. Dan ini akan Anda lihat lagi nanti dalam contoh yang ketiga. Saya cuma ingin katakan, tidak usah terlalu khawatir terhadap rencana buruk di belakang Anda. Allah hanya meminta Anda dua hal, sabar, takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Seandainya kalian sabar terhadap mereka yang memiliki rencana buruk, wa tattaqu, dan kalian bertakwa dengan Allah Azza wa Jalla, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak ada tipu daya, tidak ada makar, tidak ada rencana buruk yang akan membahayakan kalian. Baik. Qadarullah, dalam keseharian belajar sihir, anak ini selalu melewati satu tempat yang dihuni oleh seorang ulama. Dalam perjalanan dari rumah ke rumah tukang sihir, selalu melewati, anggaplah gubuk seorang ulama. Dan anak ini tertarik. Dia datang, dia mampir, dia dengar. Nanti belajar sihir, pulang belajar sihir, belajar agama. Itu keseharian, belajar sihir, belajar agama, belajar sihir, belajar agama. Dan seperti Anda tahu, pada akhirnya anak ini beriman. Anak ini beriman. Di sini pun kita lihat bagaimana hidayah sampai ke dalam hati anak ini bukan karena satu rencana, bukan pula karena sebuah ikhtiar,
Tapi dalam perjalanan dari rumah tinggalnya menuju rumah sihir, dia selalu melintasi rumah seorang rahib, seorang ulama. Akhirnya dia terbesit berpikir, coba saya mampir dengarkan pelajaran. Memang anaknya anak yang suka belajar. Nah, dan akhirnya Allah campakkan hidayah itu ke dalam hati anak tersebut, sehingga makar dan rencana sang penguasa hancur dan patah oleh sang anak. Karena seperti anak Anda tahu, nanti di kemudian hari anak ini yang menjadi penyebab seluruh kerajaan menjadi masuk Islam. Baik, saya berikan Anda contoh yang ketiga, agar Anda semakin sadar bahwa hidayah bukan cuma murni pemberian Allah, tapi murni kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menduga jamaah sekalian, dari rumah kesesatan hidayah terpancar. Istana Firaun, istana yang penuh dengan kesesatan. Tapi siapa yang menduga bahwa orang yang pertama kali mengimani Nabi Musa adalah istri Firaun. Dia adalah Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu anha. Dari istana ini kesesatan luar biasa. Dari istana ini keinginan untuk Musa mati direncanakan sedemikian rupa. Tapi walau demikian, pertama sekali cahaya hidayah itu ada dari istana, melalui sang istri yang bernama Asiyah radhiyallahu anha. Nah, akan Anda tahu betapa hidayah ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita tak berpikir bahwa akan terpancar hidayah dari orang kedua, dari istri Firaun sendiri. Dan hidayah itu sangat kokoh, sehingga saya mungkin akan nggak berlebihan kalau mengatakan satu hidayah dalam diri Asia lebih baik daripada 100 hidayah di luar diri Asia. Mungkin kalau hidayah itu di kalangan budak-budak, orang-orang miskin, untuk Nabi Musa gitu kan, karena suku Bani Israel hidup dalam kemiskinan, hidup dalam sebagai budak. Kalau 100 budak ini dalam hidayah, mungkin ini persoalannya biasa. Tapi kalau istri Firaun sendiri dapat hidayah, ini jadi luar biasa. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi yaqzah atau kesadaran ini murni pemberian Allah. Kesadaran ini bukan hasil ikhtiar seseorang, bahkan kesadaran itu bukan sebuah rencana seseorang. Allah sendiri yang memberikan yaqzah dan kesadaran alias hidayah kepada seseorang. Lalu beliau mengatakan bahwa yaqzah itu sumbernya adalah sebuah seruan hidayah di dalam hati. Jadi panggilan dari dalam hati. Jadi Allah bangunkan hati yang tidur, dan hati itu mengatakan, ikutlah Islam, ikutlah sunnah, pergilah ke masjid. Nah, itu yang dinamakan dengan yaqzah. Satu kesadaran yang digerakkan oleh hati manusia, itu namanya yaqzah. Maka kalau ada orang yang melakukan kebaikan tapi tidak digerakkan oleh hati, itu tidak dinamakan kesadaran. Oh, si fulan sekarang sudah sadar, selalu 5 waktunya ke masjid, tapi ternyata itu bukan dari seruan hati. Nah, semua kebaikan, ucapan atau perilaku, sepanjang tidak datang dari seruan hati, itu tidak dinamakan dengan yaqzah. Dan seruan hati tersebut murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim pada halaman 228 beliau mengatakan, tanpa yaqzah hati manusia tertidur meski mata kepalanya terbangun dan melihat. Banyak orang yang matanya melihat tapi hatinya tertidur.
Karena mata kepala ini tidur berbeda dengan tidurnya hati. Tidurnya hati dengan kelalaian, dan tidurnya mata dengan tidur yang Anda pahami. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak orang yang mata kepalanya melihat tapi hatinya tertidur di dalam kelalaian. Maka apabila Allah ingin memberikan hidayah, Allah bangunkan mata hati yang tertidur itu dengan yaqzah, dengan kesadaran. Bagaimana Allah membangunkan hati yang tertidur dengan yaqzah? Jawabannya ad-da'i, melalui sebuah seruan dalam hati. Dan seruan dalam hati itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada pengaruh kesadaran dengan malaikat-malaikat pendamping? Ada, tapi sangat tipis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyaitani lamma wa inna lil malaikati lamma." Kalian didampingi setan dan dibersamai oleh malaikat. Sehingga malaikat-malaikat yang mendampingi kalian memberikan bisikan-bisikan, dan setan-setan pun memberikan kalian bisikan-bisikan. Jadi saat Anda berpikir, oh nanti saya harus baca Quran lebih banyak, kalau itu baru sebuah pikiran, kemungkinan besar itu bisikan dari malaikat pendamping. Nah, tapi sekedar bisikan kebaikan dari malaikat itu nggak akan kokoh sampai bisikan malaikat itu menjadi satu kesadaran hati. Nah, adapun untuk membuat hati Anda sadar, malaikat pendamping tidak mampu. Yang bisa dilakukan malaikat pendamping Anda hanya membisikkan kebaikan sebanyak mungkin. Bisikan, namanya saja bisikan, tentu tidak terlalu kokoh. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, berikutnya pada halaman 229, di sini beliau menjelaskan ada 3 tingkatan yaqzah. Beliau mengatakan, dan inilah yang pertama kali menyinari hati seorang dalam kehidupan untuk melihat cahaya peringatan. Kebangkitan ini ada 3 macam. Kebangkitan artinya kesadaran. Yang pertama adalah pandangan hati terhadap nikmat. Ini kesadaran yang pertama. Begitu seseorang sadar, seperti mata yang terbangun. Kalau mata Anda terbangun, yang pertama kali Anda lihat mungkin kamar, yang pertama kali lihat mungkin Anda jam. Tapi ketika hati seseorang terbangun, apa yang pertama kali terlihat oleh mata hati tersebut? Yang pertama kali terlihat oleh hati yang baru sadar adalah melihat nikmat. Nah, melihat nikmat. Saya sebutkan satu persatu dulu, nanti kita jabarkan. Dan yang kedua, begitu hati itu sadar, Anda lihat di rangkuman. Yang kedua, mata hati itu melihat dosa. Dan yang ketiga, mata hati itu menyadari sikap ifrat dan tafrid. Ini 3. Kalau mata hati Anda telah melihat 3 hal ini, mata hati ini benar-benar telah sadar. Mata hati ini benar-benar telah bangun. Ketika mata hati telah melihat nikmat Allah, dan ketika mata hati telah melihat dosa-dosa, dan ketika mata hati telah menyadari sikap ifrat dan tafrid, sikap berlebihan. Kalau mata hati telah melihat 3 hal ini, berarti mata hati telah terbangun. Mata hati telah sadar. Ini 3. Baik jemaah sekalian yang sama, kita mulai dari yang pertama. Menyadari nikmat atau melihat nikmat. Inilah yang pertama kali tersadari oleh hati yang telah sadar, menyadari nikmat. Bagaimana hati yang sadar menyadari nikmat? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini disebutkan,
Menyadari nikmat dengan 4 pengertian. Yang pertama, menyadari ketidakmampuan menghitungnya. Ini nikmat Allah banyak sekali dan gak bisa terhitung sama sekali. Ini kesadaran pertama. Kalau Anda cuma melihat nikmat, ada nikmat gitu, Anda tidak dinamakan sadar. Karena orang yang sadar itu, apa yang mereka lihat dalam nikmat, betapa tidak bisa dihitung. Itulah kesadaran yang pertama. Sekira orang-orang preman-preman pun tahu kalau dalam dirinya ada nikmat sehat, tahu dalam dirinya ada nikmat kekuatan, tapi melihat nikmat secara lahiriah bukan kesadaran. Yang dimaksud dengan kesadaran pertama adalah melihat bahwa nikmat demikian banyak dan tidak bisa dihitung sama sekali. Tidak bisa dihitung sama sekali. Jemaah sekalian yang saya hormati, nikmat ini Anda lihat, Anda dapatkan hari ini uang 1 miliar dan mungkin Anda merasa ini besar sekali. Tapi ingat, sebesar apa nikmat yang Anda dapatkan dengan ikhtiar Anda, itu tidak apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan tanpa ikhtiar Anda. Nikmat yang Allah berikan tanpa ikhtiar Anda itu luar biasa. Contoh, kesehatan Anda. Cuman kesehatan ini baru terasa kalau kita sedang sakit. Sakit gigi lah dulu saya katakan jemaah sekalian. Begitu sakit gigi baru Anda tahu betapa nikmatnya sehat gigi. Itu sehat gigi saja luar biasa sekali. Dalam keadaan sakit gigi Anda sangat parah, ini ada uang 1 miliar. Mungkin Anda gak mau tahu dengan uang 1 miliar itu. Jadi betapapun besarnya nikmat yang Anda peroleh dengan ikhtiar Anda, tapi itu gak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan. Nikmat mata Anda bisa melihat. Mungkin karena sekarang Anda sehat, Anda gak menyadari hal itu. Tapi begitu nanti begitu seorang mengalami katarak, tidak mampu lagi melihat, ini cucu yang sangat lucu gak lagi nampak, kebiasaan naik kendaraan sekarang sudah tidak ada lagi, karena mata sudah gak bisa melihat dengan jelas. Saat itulah Anda baru tahu betapa mahalnya nikmat penglihatan tersebut. Hanya saja pepatah Arab mengatakan bahwa nikmat itu baru disadari setelah hilang oleh orang yang lalai tentunya. Adapun orang yang selalu merenung, mereka lah yang paling jelas melihat nikmat di depan mata. Maka di sini penulis mengatakan, baik Imam Al-Harwi atau Ibnu Qayyim, orang yang sadar pertama kali mereka melihat nikmat. Apanya yang mereka lihat? Bahwa ternyata nikmat ini banyak sekali. Bahwa nikmat ini ternyata tidak terhitung sama sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Berikutnya, menyadari nikmat yang kedua, wal wuqufu ala haddiha. Di sini saya lihat terjemahannya tidak mengetahui batasnya. Ini terjemahan keliru. Maksudnya seperti yang saya tulis dalam rangkuman, menyadari ketidakmampuan menggambarkannya. Jadi ini nikmat Allah, banyaknya nggak bisa dihitung. Bahkan menggambarkan satu nikmat saja Anda nggak bisa. Nah, satu nikmat untuk Anda, misalnya nikmat Anda bisa berbicara. Bisakah Anda berbahasa, berbicara sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya tentang nikmat berbicara? Beliau mengatakan, wal wuqufu ala haddiha.
Tidak ada manusia yang mampu menggambarkan secara utuh satu nikmat saja. Nikmat bisa berbicara, coba Anda gambarkan secara utuh. Anda nggak mampu, Anda hanya mengatakan, saya bisa bicara, saya bisa baca Quran, saya bisa komunikasi. Hanya sampai di situ Anda bisa menggambarkan nikmat berbicara tersebut. Padahal jamaah sekalian, dengan nikmat berbicara ini, Anda tanda tangani sejumlah transaksi bisnis dengan nilai miliaran. Dengan kemampuan berbicara ini, Anda dapatkan ribuan ilmu. Dengan nikmat berbicara ini, Anda tertawa setiap saat. Subhanallah, Anda lihat orang yang bisu. Anda lihat orang bisu nggak bisa berbicara. Ada Al-Quran, tapi lidah mereka tidak bisa sentuh Al-Quran itu. Zikir pagi, zikir petang mereka nggak bisa mengucapkannya sama sekali. Satu huruf dari Al-Quran setara dengan 10 kebaikan. Tapi orang-orang yang bisu, bagaimana mereka bisa mendapatkan nikmat itu jamaah sekalian? Maka di sini beliau mengatakan kesadaran terhadap nikmat yang pertama bahwa ternyata nggak bisa dihitung sama sekali. Kesadaran yang kedua terhadap nikmat bahwa ternyata satu nikmat pun nggak bisa tergambarkan sama sekali. Kemudian yang ketiga, menyadari setiap nikmat adalah kebaikan Allah dan bukanlah hak bagi seorang hamba. Setiap nikmat yang telah sampai kepada Anda murni kebaikan Allah, bukan hak Anda. Nah, saya ingin poin yang ketiga ini ada garis bawah baik-baik, agar Anda nggak sama dengan Qarun. Qarun dalam surat Al-Qasas memahami nikmat yang sangat banyak adalah hak. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya memiliki harta karena saya pintar berbisnis. Jadi harta ini adalah kejeniusanku dalam berbisnis. Seakan-akan Qarun ingin berkata, harta ini adalah hak bagi orang yang jenius berbisnis seperti saya. Nah, di sini beliau mengatakan, orang-orang yang sadar melihat nikmat. Nomor 3, sadar terhadap nikmat ketika Anda melihat nikmat murni kebaikan Allah. Dan Anda tak pernah melihat nikmat Allah adalah hak Anda. Nah, ini jebakan bagi orang yang kurang belajar. Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku uang, ya Allah berikan aku nikmat, berikan aku rahmat. Ternyata Masya Allah sesampainya di rumah tiba-tiba ada yang ngasih uang 1 triliun. Anggap saja begitu. Apa yang terpikir oleh Anda jamaah sekalian? Orang-orang yang ceroboh karena ilmu yang masih dangkal, melihat nikmat ini langsung mengingat doa. Oh, ini nikmat karena saya punya doa. Jadi Anda melihat diri Anda dalam nikmat Allah Azza wa Jalla. Ini tidak dinamakan orang yang sadar. Orang yang sadar itu nggak melihat nikmat berpangkal dari diri mereka. Tapi orang-orang yang sadar, begitu nikmat Allah telah sampai ke tangan mereka dalam contoh tadi, mereka mengatakan, ini Allah Maha Baik. Hubungannya dengan doa, hubungannya nggak pasti. Jadi nggak boleh saya katakan karena doa. Jemaah sekalian, pastikan hubungan nikmat ini dengan doa Anda? Enggak pasti kan? Anda berdoa sampai di rumah Anda dapat nikmat. Apakah nikmat ini karena doa Anda? Belum tentu. Kalau belum tentu, jangan jadikan itu kepastian. Sering terdengar, misalnya orang tua bicara, anak-anakmu sukses sekali menghafal Quran. Bagaimana caranya? Lalu mulailah orang tua ini mengatakan, saya juga nggak tahu, cuman saya tiap malam sholat tahajud. Nah, ini berarti dia ingin mengatakan
Anak-anak saya menjadi penghafal Al-Quran karena saya ahli tahajud. Ini bukan orang yang sadar. Ini orang yang sedikit melek. Belum orang yang sadar sepenuhnya. Karena orang yang sadar, saya ulangi dari awal, mereka melihat nikmat tapi bukan bendanya, bahwa ternyata gak bisa dihitung. Yang kedua, orang yang sadar melihat nikmat, bahwa satu nikmat saja gak bisa digambarkan sama sekali. Dan yang ketiga, orang yang sadar dalam melihat nikmat, bahwa ini murni Allah yang baik, bukan karena saya yang baik. Kalau anak saya hafal Quran bukan karena saya bertahajud, murni karena Allah lah yang maha baik membuat mereka berhasil menghafal Al-Quran. Maka jemaah sekalian, jualan dan dagang Anda laris. Lalu ketika ditanya, apa rahasianya dagang Anda laris? Oh Masya Allah, saya sih gak pernah ninggalin sholat duha, zikir pagi dan zikir petang. Sepanjang nikmat Allah Anda hubungkan dengan ikhtiar Anda tidak dinamakan orang yang sadar. Itu kelalaian Anda. Mohon maaf, itu kebodohan Anda. Orang yang sadar mengembalikan nikmat Allah kepada Allah. Ini dagang saya laris, ya karena Allah saja yang bantu. Ikhtiar kamu apa? Saya punya ikhtiar, tapi saya nggak tahu itu kepastian atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih tepat dalam hal ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa ada orang yang sukses melebihi Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman penguasa, bukan cuma berkuasa terhadap manusia. Beliau juga berkuasa kepada jin. Bahkan beliau juga berkuasa terhadap binatang-binatang. Beliau penguasa dan mampu berbicara dengan binatang. Kendaraan penguasa sekarang setinggi-tingginya buatan Eropa. Kendaraan Nabi Sulaiman saat itu angin. Nabi Sulaiman mau pergi ke Palestina, dia mengatakan angin bawa aku ke Palestina. Datang angin, diangkat sampai ke sana sekejap. Baik, itu secara duniawi. Dari segi nasab, perhatikan, Nabi Sulaiman siapa nama ayahnya? Daud alaihissalam. Itu dari segi nasab. Dari segi agama, oh jangan tanya lagi. Nabi Sulaiman seorang nabi, bahkan seorang rasul. Dari segi keluarga, jangan tanya lagi. Berapa istri Nabi Sulaiman? Berapa istrinya? Coba sebut. Jadi apa ada yang sukses melebihi Nabi Sulaiman alaihissalam? Tidak ada, jamaah sekalian. Bapak Presiden kita biar sukses juga nggak berani lebih dari satu. Iya kan? Sulaiman Masya Allah, di syariat beliau memang tidak dibatasi 4. Beliau punya istri sebanyak 100 orang. Jadi suksesnya seperti apa itu? Kekayaannya luar biasa, jabatannya luar biasa, kendaraannya luar biasa, istrinya luar biasa, apalagi kemuliaannya di depan Allah Azza wa Jalla. Apa komentar Nabi Sulaiman? Beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini semuanya murni karunia Allah. Jadi kalau pemberian Allah bagi Anda adalah ikhtiar Anda orang yang belum bangun, Anda orang yang masih tertidur, Anda orang yang belum sadar. Karena orang yang sadar, pertama, kedua, tadi kita sebut nomor 3, orang yang sadar dalam melihat nikmat, mereka melihat kebaikan Allah dan tidak melihat kebaikan diri. Mereka melihat kebaikan Allah dan gak ada hubungannya dengan kebaikan diri. Nah, kemudian berikutnya jemaah sekalian, wat tafarruh ila wal ilmu bit taqsiri fi haqqiha. Seseorang dinamakan sadar dalam melihat nikmat yang keempat. Apa itu? Menyadari ketidakmampuan diri dalam menghargai dan bersyukur terhadap nikmat. Ini nikmat
ternyata saya tidak menghargainya. Ini nikmat, ternyata saya belum bisa bersyukur kepada atasnya. Saya pernah mungkin sampaikan di kajian atau di mana saya lupa. Kita ini jamaah sekalian orang-orang yang kurang bergembira dengan nikmat. Dan ini kejahatan kita semua, catat itu baik-baik. Gembira kita dengan nikmat kalau berbentuk uang, ya salah. Maka kasihan dengan Anda dan saya, karena Anda dibalut oleh Allah dengan kegembiraan dan Anda gak bergembira. Ketika Anda bangun, Anda lihat, Masya Allah, mata saya bisa melihat, tapi Anda gak gembira. Ketika Anda berjalan, Masya Allah, kaki saya bisa tegak. Kawan saya kemarin bangun begitu bergeser gak bisa, ternyata stroke. Tapi Anda gak bergembira. Anda lihat di kanan, oh ternyata anak kecil saya ngorok kencang sekali, ternyata masih hidup. Tapi subhanallah jemaah sekalian, coba lihat betapa cerobohnya kita terhadap nikmat itu. Nikmat di depan mata, namun Anda dingin sekali terhadap nikmat itu, seolah-olah gak ada nikmat sama sekali. Nanti Anda pulang kajian, Anda nyalakan motor, itu nikmat Allah bukan? Tapi Anda sangat dingin dengan nikmat itu. Anda seolah-olah gak sadar ada nikmat. Begitu motor Anda dinyalakan tidak mau, kemudian Anda injak kicknya nggak nyala juga, seperempat baru Anda sadar ini nikmat. Ya salah. Haruskah datang musibah supaya Anda sadar satu nikmat? Maka ingin saya katakan jemaah sekalian, kejahatan kita kepada Allah dalam urusan nikmat, kita terlalu dingin dengan nikmat ini. Kita kurang banyak gembira dengan nikmat ini. Ini jari-jari Anda bisa bergerak, Masya Allah. Gerakan jari ini ibadah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ketika jari Anda bergerak begini, Anda sadar nggak kalau itu nikmat? Mata Anda berkedip saja itu nikmat. Bayangkan kalau mata Anda nggak bisa berkedip, sehingga Anda tidur mata tetap melongo jemaah sekalian. La haula wala quwwata illa billah. Maka di sini beliau mengatakan, seseorang dinamakan sadar terhadap nikmat ketika dia telah sadar pula, oh ternyata saya nggak menghargai nikmat ini. Ternyata saya belum bersyukur terhadap nikmat ini. Jamaah sekalian, Anda bersyukur iya. Dari nikmat yang tak terhitung ini, berapa nikmat yang Anda syukuri? Berapa nikmat yang Anda syukuri? Nanti selepas kajian, Anda pulang ke rumah, Anda sarapan. Selesai makan, selesai minum, alhamdulillah. Ingat, alhamdulillah Anda hanya untuk perut yang kenyang dan hanya untuk dahaga yang hilang. Tapi nikmat bagaimana lambung Anda melakukan pencernaan. Dan bagaimana dicerna, ada yang menjadi vitamin A, ada yang menjadi vitamin C. Semua yang berlangsung pekerjaan besar dalam lambung, dalam tubuh Anda, itu sudah tidak ada alhamdulillahnya lagi. Sudah tidak ada alhamdulillahnya lagi. Alhamdulillah Anda dakal hanya untuk makannya, untuk minumnya, sudah selesai. Tapi bahwa ternyata makanan ini Masya Allah jadi kesehatan bagi Anda, bahwa ternyata makanan ini dalam perut Anda jamaah sekalian menjadi vitamin, menjadi gizi. Alhamdulillah Anda hanya sampai di kerongkongan yang puas. Alhamdulillah Anda nggak sampai ke dalam perut yang mana pakai makanan itu kemudian menjadi gizi dan vitamin bagi Anda. La haula wala quwwata illa billah. Ini nih baju kita nih. Anda pakai baju ini dengan mengucapkan apa doa bagi pakai baju baru? Pantas Anda nggak sering pakai baju baru. Doanya pun Anda nggak tahu. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi jemaah sekalian, alhamdulillah tersebut hanya karena Anda punya baju baru. Kalau Anda berpikir lebih dalam, ini baju dari kapas. Siapa petani yang menanam kapas itu? Berapa orang mereka? Berapa orang yang memanen kapas? Berapa orang yang mengirimnya ke pabrik?
berapa orang di pabrik yang kerja, berapa orang tuh, sampai akhirnya semuanya sampai di tubuh Anda jemaah sekalian. Maka saya katakan tadi ini nomor 2, menggambarkan satu nikmat sekalipun kita nggak mampu. Imam Ar-Razi dalam menafsirkan Ar-Rahman dalam kitab Rawami'ul Bayyinat, Allah Maha Penyayang, beliau mengatakan, satu suap nasi di tangan Anda, apakah Anda tahu berapa puluh tenaga yang dilibatkan oleh Allah untuk satu suap nasi di tangan Anda? Berapa jumlah petani yang bekerja, petugas pabrik yang bekerja untuk pupuk berapa, kerbau ikut membajak entah berapa ekor itu. Subhanallah jemaah sekalian, satu nikmat pun tidak bisa kita gambarkan. Padahal nikmat ini nggak bisa dihitung. Ujung-ujungnya nikmat ini tidak dihargai. Dan yang ingin sampaikan kepada kita semua jemaah sekalian, dosa besar di mayoritas rumah. Anda tahu dosa besar itu, dosa besar di dalam nikmat. Bahwa anak kecil selesai makan gak habis, buang tong sampah. Datang lagi anak kedua makan gak habis, buang lagi ke tong sampah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa Anda gak menghargai nikmat jemaah sekalian. Ini kalau ada anak Anda yang begini, mohon maaf, Anda pukul saja, tapi jangan sampai cedera. Anda pukul, maksudnya tegasin, bersikap keras. Karena jemaah sekalian, ini soal nikmat yang gak dihargai oleh anak. Jangan sampai anak tak menghargai nikmat, Anda cuma, kenapa sih gak habis? Cuma begini. Jangan jemaah sekalian. Marah Anda dalam hati ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau sampai ini anak ini tumbuh besar dan tidak mendapatkan pendidikan menghargai nikmat dari Anda, besarnya anak ini seperti apa? Baik jemaah sekalian, kata Imam Al-Harwi dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, inilah 4 tanda bahwa seseorang telah sadar nikmat. Seorang dinamakan sadar nikmat dengan 4 hal. Saat Anda sadar gak bisa menghitungnya. Saat Anda sadar gak bisa menggambarkannya. Saat Anda sadar bahwa ini hanya Allah yang baik, bukan saya yang baik. Saat Anda sadar, wah ternyata saya pun tidak menghargai, bahwa saya pun belum bersyukur. Nomor 3 tadi, bahwa nikmat ini karena Allah baik, bukan karena Anda baik. Iya, kebaikan Anda banding dosa Anda banyak mana jemaah sekalian? Bagi yang bangun, dosa Anda dengan ibadah Anda mana lebih banyak? Dosa Anda lebih banyak, bukan? Semoga Anda tidak munafik mengatakan itu. Kalau dosa saya lebih banyak daripada kebaikan Anda, bagaimana saya berpikir bahwa nikmat ini datang karena kebaikan saya? La haula wala quwata illa billah. Ini sangat luar biasa. Ada catatan Ibnu Qayyim rahimahullah yang sangat bagus pada halaman 230 itu. Pada halaman 230. Kesadaran yang keempat, apa tadi kesadaran yang keempat? Menyadari bahwa kita telah menghargai nikmat. Padahal nikmat itu banyak dan kita tak menghargainya. Perhatikan di atas, menyaksikan nikmat dan kekurangan diri untuk mensyukurinya menimbulkan 2 macam ibadah yang sangat mulia, yaitu cinta kepada Allah yang memberi nikmat dan terus menerus mengingatnya, mengingat Allah dan tunduk kepadanya, dan melihat kehinaan diri karena ia tidak mampu mensyukurinya. Ini luar biasa. Luar biasa. Saat Anda sadar nikmat ini banyak sekali, tidak bisa digambarkan, dan nikmat ini sampai kepada saya karena Allah baik, bukan karena saya baik, pada saat yang sama saya nggak menghargainya. Kata Imam Ibnu Qayyim, dari 4 kesadaran ini muncul 2 ibadah yang sangat agung. 3 kesadaran yang pertama membuat Anda makin cinta kepada Allah. Ya Allah, nikmatmu banyak sekali.
Ya Allah, setiap nikmat-Mu tidak bisa aku gambarkan. Ya Allah, nikmat ini semata-mata kebaikan-Mu, bukan kebaikanku. 3 kesadaran ini membuat Anda semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kesadaran yang keempat, bahwa Anda belum bersyukur atas nikmat, ini membuat Anda melihat diri dengan pandangan hina. Ya Allah, betapa hina diri ini. Ya Allah, betapa jahat diri ini. Maka beliau mengatakan, 4 kesadaran tadi menghasilkan 2 nikmat. Anda melihat Allah dengan pandangan cinta, dan Anda melihat diri dengan pandangan tahzir. Jadi jangan tahzir orang jauh, diri sendiri saja Anda tahzir. Nah, sudah Anda lihat 4 kesadaran melahirkan 2 nikmat, dan 2 nikmat inilah yang terkandung dalam Sayyidul Istighfar. Anda lihat di sini. Dalam Sayyidul Istighfar berbunyi, Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, Abu'u laka bi ni'matika alayya ini kembali kepada 3 kesadaran yang pertama. Ya Allah, aku mengakui nikmat-Mu, betapa banyaknya tak bisa aku hitung. Betapa agungnya enggak bisa kugambarkan, betapa Engkau baik memberikannya kepada aku. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, dan aku pun mengakui kesalahanku. Kesalahanku bahwa nikmat-nikmat ini enggak ada yang kuhargai dengan baik. Kuhargai sedapatnya, bukan sesungguhnya. Akhirnya apa? Faghfirli, ya Allah, tak ada keselamatan kecuali ampunan. Ampunilah aku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh tidak ada yang mengampuniku kecuali Engkau. Jamaah sekalian, seandainya Sayyidul Istighfar ini Anda baca potongan yang ini saja, Abu'u laka bi ni'matika alayya, Anda kembalikan kepada 3 kesadaran pertama. Wa abu'u bi dzambi, Anda kembalikan kepada kesadaran yang keempat. Anda sangat yakin jamaah sekalian, saat akhirnya Anda mengatakan faghfirli, itu enggak mungkin Anda ucapkan dengan lisan. Mungkin Anda akan mengucapkannya dengan air mata, insyaallah ta'ala. Lebih-lebih Anda mengatakan innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena bagian pertama adalah musibah, dan bagian kedua adalah takziah. Di mana musibah? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ini musibah jamaah sekalian. Ya Allah, nikmat-Mu banyak, tapi dosaku banyak. Ini musibah. Karena nikmat Allah dalam kebaikan Anda enggak jadi soal. Tapi nikmat Allah dalam dosa-dosa Anda, ini yang jadi soal. Ini musibah. Ta'ziyah. Faghfirli. Ini ta'ziyah. Ini hiburan ini. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah aku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuniku kecuali Engkau. Kita baca sedikit lagi. Pada saat ia tahu bahwa istighfar ini sangat tepat sebagai penghulu istighfar. Maksud beliau, karena 2 ungkapan inilah, Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang memahami bagian ini, maka dia akan sadar kenapa dinamakan Sayyidul Istighfar. Dinamakan Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Sekali lagi, apa rahasia dinamakan Sayyidul Istighfar? Karena kata-kata yang berbunyi Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata beliau, inilah rahasia besar sehingga dinamakan dengan Sayyidul Istighfar. Dan bahwa seandainya Allah mau menyiksa seluruh penghuni langit bumi, niscaya Dia menyiksa mereka dengan tidak ada kezaliman padanya. Ini sabda Nabi. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis Ka'ab. Mungkin ini menutup jumpa kita. Nabi kita bersabda, wahai Ka'ab, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lah." Lau 'adzaba Allah ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalim. Wa la in rahimahum lakanat rahmatuhu a'zamu min a'malihi. Ada dalam buku tadi terjemahannya.
Coba Anda pelan-pelan hayati sabda Nabi. Nabi bersabda, wahai Ka'ab, seandainya semua penghuni langit dan penghuni bumi Allah azab, niscaya azab itu bukan kezaliman. Dan ketika Allah memberikan rahmat kepada penghuni langit dan penghuni bumi, niscaya rahmat itu lebih baik daripada amal mereka. Coba Anda renungkan dua bagian ini. Saya ulangi dua bagian pertama. Wahai Ka'ab, seandainya Allah menghukum, mengazab penghuni langit dan penghuni bumi, niscaya hukuman itu bukan kezaliman. Anda tahu kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena tidak satu pun penghuni langit dan penghuni bumi yang berhasil menunaikan hak Allah. Jibril, seluruh malaikat, subhanallah, ada malaikat yang sejak diciptakan sampai kiamat sujud di depan Allah Azza wa Jalla. Anda tahu jemaah sekalian, begitu mereka mengangkat kepala jelang kiamat, mereka mengatakan, ya Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, aku belum bisa beribadah seperti diri. Aku beribadah sepertiku iya, tapi beribadah sesuai denganmu aku belum bisa. Padahal sejak Allah ciptakan, dia sujud. Dan dia angkat kepala nanti jelang dunia kiamat. Berapa ribu tahun itu sujud tiada henti. Tapi begitu dia angkat kepala, dia mengatakan, Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, aku belum beribadah kepadamu sesuai denganmu. Maka di langit tidak satu pun malaikat yang bisa beribadah kepada Allah sesuai keagungan Allah Azza wa Jalla. Di bumi nggak ada seorang pun yang bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah. Makanya Nabi kita bersabda, seandainya Allah hukum penghuni langit, penghuni bumi, niscaya hukuman itu bukan kezaliman. Karena di langit dan di bumi sampai saat ini tidak ada yang berhasil mengibadahi Allah sesuai dengan Allah. Anda tadi sholat sesuai dengan Allah atau sesuai dengan kemampuan Anda? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seandainya pun Anda melakukan sholat sampai tulang belulang Anda patah-patah, itu belum sesuai dengan Allah yang Maha Agung. Keagungan Allah Azza wa Jalla membutuhkan ketaatan lebih dari tulang Anda yang patah-patah itu. Tapi Anda nggak sadar keagungan Allah Azza wa Jalla, sehingga hanya dengan sholat membacakan ad-duha Anda sudah merasakan ini luar biasa. Lihat betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Baik, ini bagian pertama dari hadis. Bagian kedua dari hadis ini pun tak kalah menarik. Kata Nabi SAW, dan seandainya Allah merahmati penghuni langit dan penghuni bumi, niscaya rahmat Allah jauh lebih baik daripada amal-amal mereka. Rahmat Allah untuk Anda dan ibadah Anda, mana yang lebih baik? Rahmat Allah untuk Anda jauh lebih baik daripada ibadah Anda. Ini hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an atau Ubadah bin Samit. Camkan baik-baik. Kata Nabi SAW, seandainya Allah menghukum penghuni langit dan bumi, niscaya hukuman itu bukan kezaliman. Karena tidak satu pun penghuni langit dan bumi yang berhasil mengibadahi Allah sesuai dengan keagungan Allah. Dan seandainya Allah memberikan nikmat kepada semua penghuni langit dan penghuni bumi, niscaya nikmat Allah itu tetap lebih baik, lebih besar daripada ibadah mereka. Nah, hadis Ubadah bin Samit ini atau Ka'ab bin Malik, Ubadah bin Samit saya yakin, Ka'ab bin Malik saya lupa. Saya enggak terlalu yakin. Ini lebih membuat kita paham tentang sayyidul istighfar tadi. Ya, demikian kajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Tanggal 22.
Bagus, Masya Allah. Apakah seorang yang berzikir harus mengeluarkan suara atau harus mengeluarkan atau minimal menggerakkan lidah? Sebab tidak jarang orang berzikir diam saja. Sebenarnya dua-duanya boleh. Anda boleh berzikir dengan hati, tapi kalau Anda berzikir, Anda berkata zikir yang paling afdal. Ada yang hadir kajian malam minggu Jumat lalu di Koperasi? Ada. Manusia memiliki dua semangat. Semangat hati dan semangat fisik. Dan Anda dinamakan sungguh-sungguh ketika dua semangat ini terhimpun dan bersatu. Semangat fisik dan semangat hati. Nah, kalau Anda berzikir dengan hati, itu semangat hati. Tapi ketika Anda berbicara, Anda gerakkan lidah dengan zikir, maka bersatulah semangat hati dan semangat fisik. Dan ini adalah puncak. Dalil untuk hal ini, seorang Badawi menjumpai Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna syariat al-Islam kasurat alayya. Ya Rasulullah, ajaran Islam ini terlalu banyak. Ajarkan aku satu hal atasabbatu bihi, yang aku pegang sampai mati. Karena ini ajarannya banyak sekali. Malam pakai tahajud, siangnya ada duha, kemudian ada lagi baca Quran, ada lagi zikir pagi, ada lagi sedekah. Ini banyak sekali ajaran Islam. Ajarkan aku satu ajaran yang aku pegang sampai mati. Ini mewakili kita tuh. Kata Nabi SAW, apa itu? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Kalau begitu, lisanmu harus selalu basah dengan zikir. Nah, ini menunjukkan bahwa meski zikir dengan hati dibenarkan, tapi yang terbaik agar lisan menyertai hati. Dan hati pun tidak berpisah dari lisan. Semangat hati dan semangat fisik bersatu. Bolehkah zakat atau fidyah diberikan kepada keluarga anak sendiri yang kebetulan miskin tanpa ijab qabul karena dikhawatirkan anak? Iya, boleh memberikan zakat kepada anak, ya, tapi dengan catatan anak yang sudah tidak senafkah dengan Anda. Kalau anak ini sudah cari nafkah sendiri, ternyata dia miskin, berikan dia zakat Anda. Bahkan dia lebih berhak daripada orang lain. Fidyah berikan kepada anak, dia lebih berhak dari orang lain. Lebih berhak, iya. Allah berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir wa banas sabil wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Surat Al-Isra. Berikanlah kebaikan-kebaikanmu pertama kepada keluarga, kemudian miskin, kemudian anak yatim. Jadi keluarga utamakan. Sepanjang keluarga ini berhak. Nah, Anda katakan tidak ada ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul kan tidak wajib dalam bayar zakat. Tidak wajib pula dalam bayar fidyah. Disunnahkan setelah sholat fardu untuk berzikir, tetapi pada 10 Zulhijjah, hari tasyrik terakhir setelah sholat fardu, bertakbir. Apakah ada dari hari khusus untuk bulan Zulhijjah? Ya, itu khusus bulan Zulhijjah saja. Bahwa selesai sholat wajib, di hari tasyrik dianjurkan bertakbir. Khusus Zulhijjah saja. Apakah bulan Muharram tidak ditentukan dengan melihat hilal? Semua bulan ditentukan dengan melihat hilal. Cuman karena di bulan Muharram ini kita ngerasa nggak ada ibadah, makanya kita nggak ngikuti ru'yah hilal itu. Tapi karena di bulan Ramadan kita se-Indonesia, sedunia mau mengikuti ibadah, maka kita konsen dengan itu. Nah, jadi termasuk Muharram semuanya harus dengan melihat hilal. Ingat juga, hilal ini nggak dibutuhkan untuk ibadah-ibadah seperti itu. Tetapi semua ibadah yang hubungannya dengan bulan wajib kembali kepada ru'yah.
Salah satu contoh misalnya, iddah seorang perempuan dihitung dengan bulan, bukan? Bulan. Dan bulan itu bukan bulan Masehi tapi bulan Hijrah. Dan bulan Hijrah itu adalah dengan ru'yah. Apakah seorang yang sudah pernah mengimami salat jenazah boleh menjadi imam lagi? Karena banyak jamaah yang belum sempat mensolati jenazah yang sama. Jawabannya boleh. Apakah boleh seorang muslim? Ibnu Mas'ud, beliau telah salat bersama Nabi di masjid. Lalu dia pulang ke rumah, mengimami istri dan anak-anaknya di rumah. Jadi salat beliau bersama Nabi adalah wajib. Ketika beliau mengimami istri di rumah adalah menjadi sunnah. Itu salah satu dalilnya. Apa boleh seorang muslim melakukan salat gaib pada jenazah yang sebelumnya sudah pernah disalatkan di mana lokasinya beda kota dan jenazah sudah dikuburkan? Jawabannya boleh. Perbedaan tentang salat gaib. Salat gaib ada dalam agama kita, tapi tata caranya inilah yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan salat gaib dianjurkan hanya kalau yang meninggal orang-orang yang besar dalam Islam. Ini semuanya ijtihad. Jadi salat gaib dibenarkan. Ada yang mengatakan salat gaib dibenarkan kalau jenazahnya belum disalatkan di tempat lain. Itu pun ijtihad. Anda nggak bisa menjawab itu dengan dalil. Sehingga yang lebih selamat dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Bahwa mazhab Syafi'i buat salat gaib dianjurkan, disunnahkan secara umum. Berapa jarak terlama seorang muslim boleh untuk disolatkan secara gaib? Tidak ada jarak. Nabi kita pernah salat gaib terhadap wanita yang selalu membersihkan masjid. Nabi waktu itu safar ke Mekah. Sampainya beliau ke Medina, Nabi tidak lihat lagi wanita itu. Di mana wanita yang biasa membersihkan masjid? Ya Rasulullah, kemarin ada di Mekah, dia meninggal dunia. Rasulullah menyolatkannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan salat gaib dibenarkan meski sudah sebulan setelah kematian. Ada yang bilang 3 hari, tapi ini nggak ada dalilnya. Yang bilang sebulan pun sebenarnya nggak ada dalilnya. Mengingat Nabi kita SAW cukup lama baru tahu wanita itu meninggal. Intinya begitu dikabarkan meninggal, Nabi kita menyolatkannya di makam. Karena salat gaib bisa di masjid, bisa juga di makam. Saya pada awalnya akan salat Jumat di masjid besar yang jumlah jamaahnya banyak, tapi karena alasan syar'i maka saya putuskan cari masjid terdekat saja. Setelah saya hitung ternyata sampai akhir khatib khutbah jumlah jamaahnya 20 orang. Mau pindah masjid lagi waktu sudah tidak keburu. Apakah salat Jumat saya sah? Salat Jumat Anda sah. Ya, dalam mazhab Syafi'i harus 40 orang. Itu tidak didasarkan pada dalil yang jelas. Itu ijtihad. Ijtihad terhadap dalil yang enggak jelas. Karena dalam hadis dikatakan pertama kali Rasulullah SAW melakukan salat di satu masjid Madinah namanya salat Jumat. Sampai Anda Madinah, di Madinah ada masjid namanya Masjidul Jum'ah. Karena di situ pertama kali Nabi salat. Rawi ditanya, berapa jumlah kalian saat salat bersama Nabi? Dikatakan jumlah kami 40 orang. Jadi angka 40 itu bukan dari Nabi. Angka 40 itu cerita rawi, kami salat Jumat bersama Nabi berjumlah 40 orang. Nah, dari sini Imam Syafi'i berijtihad bahwa salat Jumat harus 40 orang. Padahal angka 40 itu cerita dari rawi, bukan dari Nabi. Kenapa angka 40 ini kurang kokoh dipegang? Karena sewaktu turun surat Al-Jum'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarukuka qa'ima. Madinah dalam paceklik, karena enggak ada pedagang-pedagang luar, tiba-tiba datang pedagang. Kaum muslimin dari masjid berhamburan melihat pedagang. Akhirnya yang menyelesaikan Jumat bersama Nabi cuma 12 orang. Nah, sehingga dengan demikian
Waktu itu Rasulullah melakukan sholat hanya dengan 12 orang. Kalau Anda sholat dengan 20 orang itu jauh lebih bagus. Jadi sholat Anda sah. Dalam mazhab Syafi'i kalau kurang 40 lakukan sholat jamaah, sholat Jumat, setelah itu ganti dengan zuhur. Nah ini ijtihad yang terlalu berat. Ya, terlalu berat. Jika sholat tersebut tidak sah, apakah boleh menggantinya dengan insya Allah sah, jadi nggak perlu diganti. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Apakah itu hanya berlaku untuk orang yang masih hidup ataukah termasuk orang yang sudah wafat dan juga orang yang sedang menghadapi sakaratul maut? Orang lagi sakaratul maut, setelah kesulitan ada kemudahan. Ya tergantung kemudahan yang Anda maksudkan apa. Kalau kemudahan bahwa dosanya diampuni dengan sakaratul maut, iya. Walau di alam kubur dia mengalami kesulitan, apakah ada kemudahan? Kalau kemudahan yang Anda maksudkan terhapus dosa, betul. Himpitan alam kubur, kesulitan alam kubur menjadi kemudahan dalam arti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jika itu berlaku juga bagi orang yang sudah tidak lagi ada harapan sembuh lagi, lantas kemudahan dalam bentuk kesembuhan apa? Subhanallah. Ini jelas. Jamaah sekalian, kalau di balik kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau kemudahan itu tafsirnya duniawi, sempit sekali. Tapi tafsir dari kemudahan itu luas. Di balik kesulitan ada kemudahan, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya jemaah sekalian, setiap musibah adalah rahmat. Tapi Anda nggak memahami ini di dunia. Di akhirat baru Anda sadar. Ketika misalnya Anda lihat 5.000 dosa dihapus oleh Allah. Ini kenapa ini? Kamu 3 hari dirawat bukan disebabkan karena gangguan liver? Iya. Ini 5.000 dosa dihapus. Sampai di akhiratlah baru Anda benar-benar yakin bahwa musibah Anda adalah rahmat. Di dunia ini orang bilang musibah rahmat, mungkin Anda nggak percaya. Maka saya katakan, dunia ini tidak sepenuhnya membuat Anda mengerti tentang rahmat. Sampai di akhiratlah rahmat itu baru nampak. Anda sholat, Anda belum lihat dompet Anda nambah, bisnis Anda berhasil. Jadi semua rahmat yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla lunasnya di akhirat, bukan di dunia. Maka Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua pembalasan akan dilunasi pada hari kiamat. Baik, jadi kalau ada yang mengatakan musibah adalah rahmat, itu benar. Kalau Anda tidak melihat rahmat itu di dunia, berarti di akhirat Anda akan melihatnya. Cuman rahmat Allah di akhirat lebih Anda butuhkan daripada rahmat Allah di banyak orang. Allah tahan rahmat duniawi untuk mereka agar rahmat akhirat untuk mereka lebih besar. Apakah hamba Allah yang meninggal di Mekah pada saat melaksanakan haji, apakah benar bahwa hamba tersebut pada waktu penciptaan Allah terbuat dari tanah di mana dia wafat? Oh, tidak benar. Hamba itu diciptakan oleh Allah dari sperma. Hamba yang wafat di Mekah itu tidak ada yang diciptakan dari tanah. Yang diciptakan dari tanah cuma satu orang. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Seorang umat yang meninggal pada saat melaksanakan lempar jumroh, apakah termasuk mati syahid? Dia mati dalam ibadah, jadi husnul khatimah. Apakah mati syahid? Tidak termasuk orang yang berhaji mati syahid. Tapi dia mati husnul khatimah betul. Dan nanti pada hari kiamat dia akan bertalbiyah. Kalau dia melempar jumrohnya sewaktu masih ihram. Karena ingat pada tanggal 10 Zulhijjah orang melontar jumroh sambil berihram. Tapi pada hari tasyrik orang melontar jumroh sudah tidak ihram lagi. Nah kalau ibu ini meninggalnya tanggal 10 Zulhijjah, berarti dia melontar jumroh sambil ihram, maka besok hari kiamat dia akan dibangkitkan sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau dia meninggal
ketika melontar jumrah di hari tasyrik bukan lagi saat ihram, berarti dia tidak lagi dibangkitkan dengan. Anda tahu kenapa ihram itu sangat mulia? Sama sekalian, ibadah dengan nilai penghambaan terbesar adalah haji dan umroh sebelum tahallul. Kehambaan sangat maksimal saat haji dan umroh sebelum tahallul. Kenapa? Ini Anda sholat, duit Anda masih kelihatan di pakaian Anda. Anda sholat, dari aroma dan wangi-wangi Anda masih ada uang Anda. Kehambaan Anda gak sepenuhnya hilang dalam sholat. Tapi ketika Anda pergi berhaji, mulailah umrah, Anda gunakan pakaian ihram. Gak lagi ada pakaian yang menunjukkan kekayaan, gak ada lagi aroma yang menunjukkan Anda punya uang. Sampai di Ka'bah Anda pun diinjak, Anda pun didorong orang, mungkin Anda pun terdesak. Saya pernah berhaji dengan seorang petinggi negara ini. Saya bilang, Pak, besok puncak umroh ada saat kita tawaf. Apanya itu Pak Ustaz? Besok Bapak diinjak orang, besok Bapak didorong orang, besok gak ada satupun yang kenal Bapak. Itu puncaknya kita umroh. Mental itu Anda bawa ke Indonesia Pak. Jangan tinggalkan di sini. Anda datang umroh untuk ngambil mental yang itu. Silakan injak saya hanya seorang hamba. Silakan dorong saya hanya seorang budak. Iya Pak Ustaz, iya. Oke, saya katakan sekali lagi, kenapa orang yang umroh tadi, orang yang haji tadi meninggal dalam keadaan ihram, maka mereka dibangkitkan dalam keadaan talbiyah? Karena sewaktu sedang ihram, kehambaan seseorang benar-benar nampak. Benar-benar nampak. Pakaian, tidak ada minyak wangi, bau, tapi bau Anda dicintai Allah tuh. Sebagaimana bau mulut Anda saat berpuasa juga dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak nyaman di bau badan ini, udah berapa hari nggak mandi, bersabar dengan bau badan Anda. Allah suka bau badan Anda. Kenapa? Karena bau badan itu semakin menunjukkan kehinaan Anda. Karena kalau Anda berhaji gitu kan, dari Tarwiyah Anda mandi itu, kemudian Anda ke Mina, kemudian Anda ke Arafah, Anda ke Muzdalifah, sampai tanggal 10, itu dari tanggal 8 Anda gak mandi-mandi jemaah sekalian. Baunya seperti apa itu? Maka saya katakan, kehambaan Anda hanya menonjol saat itu. Tapi itu pun kalau Anda sadar, ada yang belum manasik dengan baik, sampai ke sana hartanya disebut-sebut juga. Kenapa tentanya begini? Saya bayar mahal. Kenapa mobilnya begini? Saya bayar mahal. Banyak yang begitu. Ini orang yang haji dengan uang, enggak dengan iman. Kalau kita salah berjamaah imam membaca Al-Fatihah selesai, kita bilang amin. Bukankah amin itu ampunan buat kita? Bagaimana kalau sholat subuh yang baca witir, yang membaca witir, apakah itu ampunan juga? Enggak. Amin yang menjadi ampunan adalah amin saat baca Fatihah, bukan saat baca imam kunut witir amin, enggak. Kita saksikan orang-orang sudah dapat hidayah, ada yang kembali pada kesesatan yang dulu. Apakah yang menyebabkan Allah memberi hidayah namun kemudian mencabutnya? Di antara penyebabnya ya mas sekalian adalah dosa. Karena hidayah yang tidak disyukuri akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Hidayah kalau tidak disyukuri akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang yang seperti ini hidayahnya tidak disyukuri. Dalam penjelasan materi yang yaqza bahwa semua buruk seseorang akan dipatahkan oleh buruk itu sendiri. Ya, bagaimana cara berlindung dari ketakutan akibat buruk dari kejahatan orang lain? Jadi tadi kita sampaikan, semua makar buruk akan patah oleh makar buruk itu sendiri, bukan oleh orang lain. Karena Allah berfirman, "Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin."
Bagaimana cara agar kita terhindar dari keburukan orang lain? Berdoa, berzikir, tawakal. Ya. Dan tadi kita sampaikan dalam ayat surat Al-Imran, bersabar dan bertakwa. Apakah penyakit jiwa itu bisa diobati? Karena banyak fakta orang-orang gila susah disembuhkan, sehingga banyak orang tua keluarganya bisa disembuhkan. Insya Allah kalau itu penyakit bisa disembuhkan. Cuman di negara kita tidak banyak yang bisa dalam hal ini. Karena ruqyah sekali, ruqyah dua kali nggak berhasil, berhenti. Saya punya kawan, tapi kawan saya ini entah di mana sekarang. Dia punya abang gila. Mereka tinggal di pasar induk sana. Akhirnya dia pindah ke Jawa Timur, ngajar. Abangnya yang gila dibawa pindah ke sana. Setiap hari kepalanya dibekam sambil diruqyah, dibekam ruqyah, bekam ruqyah. Sebulan kemudian abangnya sadar, dan sekarang abangnya guru ngaji lagi. Alhamdulillah. Seorang muslim melakukan kezaliman pada banyak orang, belum mampu mendatangi orang yang dizalimi untuk diminta keriduannya, maka orang zalim ini melakukan istighfar yang banyak dan mendoakan kebaikan kepada orang dizalimi. Apakah hal tersebut mengurangi dosa? Iya, kalau alasannya tidak mampu. Tapi ingat, setiap orang-orang yang membuat Anda bersambung dengan orang yang Anda zalimi, lakukan itu. Lakukan itu. Saya jamaah sekalian, kita waktu SMP misalnya, kita waktu SMA, kita ada kawan yang pernah kita jahati. Nah, kalau Anda memang tidak mampu lagi menemukan orangnya, udah doakan, mudah-mudahan itu akan menghapuskan dosa. Tapi kalau jawabannya memang tidak mampu menemukan orangnya, setelah melakukan amalan kemudian berdoa, mengajukan hajat pada Allah, bertawassul dari amal tersebut, apakah hal ini bisa mengurangi pahala dari amal? Tidak. Ya Allah, aku sholat, berikanlah aku rezeki. Apakah minta rezeki tawassul dengan sholat lalu pahala sholat berkurang? Tidak. Apakah boleh menumpuk mayat dalam satu lubang? Berapa kali boleh menumpuk mayat dalam satu lubang? Apakah boleh menumpuk mayat kalau jenazah yang di dalam sudah hancur, silakan ditumpuk, enggak jadi soal. Kalau di Saudi itu per 3 tahun itu sudah ditumpuk. Kalau di Indonesia saya lihat jenazah 6 tahun tulang belulangnya masih utuh. Ya, kemarin saya gali jenazah di Ciracas, itu 6 tahun yang lalu meninggal dunia. Keluarga bilang digali saya makam bapaknya biar anaknya dimakamkan di sana, ditumpuk. Begitu makam ayahnya 6 tahun lalu kita makamkan, digali. Kain kafannya, tulang belulangnya semuanya rapi, tangannya begini rapi. Itu sudah 6 tahun lalu, maksud saya 6 tahun lalu. Baik, jadi intinya kalau jenazahnya sudah hancur boleh ditumpuk. Demikian kajian ini.